semuanya, perkenalkan nama saya Karissa Wira dengan NIM 2010-714038. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peralatan model dapur. Langsung aja disimak. Jadi dapur sendiri adalah ruangan atau bagian dari ruangan yang digunakan untuk memasak atau menyiapkan makanan, baik di tempat tinggal atau di tempat komersial. Dapur modern biasanya memiliki oven, microwave, pencuci piring, dan peralatan listrik lainnya. Fungsi utama dari dapur adalah tempat untuk menyiapkan, menyimpan, dan memasak makanan. Kali ini saya akan membahas tentang model dapur. Jadi model dapur itu ada 3. Yang pertama adalah bentuk U, bentuk L, dan bentuk I atau mendatar biasa. Yang pertama kita akan membahas bentuk U. Dengan menempatkan pada 3 dinding, bentuk U ini termasuk bentuk yang sangat efisien dari sisi jarak persiapan makanan. Pada model ini, kompor, sink, dan kulkas terletak pada bagian yang berbeda, sehingga menawarkan segitiga alur yang kompak. Umumnya, sink diletakkan di tengah dapur. Posisi sink berhadapan dengan lokasi yang terbuka, seperti menghadap jendela. Dan untuk kompor berada di sisi yang berhadapan dengan kulkas. Model ini sangat cocok untuk ruangan yang berbentuk bujur sangkar. Terdapat banyak sekali konsep desain interior untuk membuat dapur terlihat lebih rapi dan indah. Salah satunya dengan merancang area dapur berbentuk U. Yang kedua adalah dapur bentuk L. Pada dapur bentuk L, semua peralatan dapur diletakkan pada sisi yang berpotongan. Desain seperti ini cocok digunakan untuk dapur yang menjadi satu dengan ruang keluarga atau dengan ruangan lainnya. Desain dapur berbentuk L ini sangat fleksibel. Kalian dapat menerapkan pada ruangan kecil maupun ruangan yang besar. Dapur yang berukuran kecil, ruang kosong yang terletak di bagian tengah akan membuat Anda sebagai penghuni rumah merasa lebih leluasa dalam bergerak. Sesuai dengan namanya, desain dapur berbentuk L terdiri dari 2 dinding yang dibuat tegak lurus yang berdampingan untuk membuat layout desain dapur L. Biasanya, satu sisi L adalah area untuk membersihkan dapur termasuk area wastafel, sedangkan sisi L lainnya adalah tempat peralatan dapur diletakkan. Kemudian yang ketiga adalah dapur berbentuk I atau mendatar biasa. Model ini hanya memiliki 1 dinding. Sedangkan untuk posisi sink, kompor, dan kulkas pada 1 garis lurus. Untuk model ini hanya memiliki 1 dinding. Bentuk ini hanya dipakai di rumah-rumah mungil atau luasan terbatas. Semua fungsi tadi ditempatkan pada 1 dinding. Bentuk ini kurang efektif namun hemat tempat. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Marwah dengan NIM 092 dan hari ini aku mau review tentang alat-alat persiapan makan nih. Nah, sekedar informasi aja, alat-alat persiapan makan ini kita butuhin banget sebelum kita melakukan hal yang paling dasar dalam memasak, yaitu memotong-motong ataupun mengambil air. Nanti barang-barangnya akan aku review, so ditonton ya. Ini adalah talenan. Teman-teman, tentunya kalian tahu dong fungsi dari talenan itu apa? Ya, sebagai alas untuk memotong bahan makanan seperti sayur, buah, daging, dan bahan makanan lainnya. Pembersihan talenan kayu ini sedikit unik. Kita tidak boleh menggunakan mesin pencuci piring, jadi harus menggunakan tangan ya. Dan untuk supaya lebih bersih lagi, kita bisa menggunakan baking soda dan air hangat untuk membersihkan. Gelas ukur ini bentuknya seperti tabung yang memiliki 1 gagang dan corong untuk memudahkan kita menuangkan benda cair. Fungsi dari gelas ukur adalah untuk mengukur benda-benda cair seperti susu cair, air, minyak, santan. Halo everyone, perkenalkan nama saya Salma Khairunisa Sabita, biasa dipanggil Salma, dengan NIM 074 dari Gizi C UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan memperkenalkan tentang alat pengolahan makanan.
Alat pengolahan yang dimaksud dengan alat pengolahan adalah alat-alat dapur yang langsung digunakan untuk mengolah makanan. Terdapat berbagai contohnya. Pertama yaitu irus. Irus adalah alat untuk mengaduk sayur atau masakan berair yang terbuat dari tempurung kelapa, besi, aluminium, dan lain-lain. Kemudian terdapat juga centong. Centong itu alat untuk mengambil nasi. Pertama kali terbuat dari kayu, kemudian ada bahan plastik, aluminium, dan sebagainya. Kemudian terdapat juga spatula, alat untuk mengaduk makanan yang masih dalam keadaan panas. Fungsi utama alat ini untuk membantu memudahkan pengolahan bahan makanan atau mengolah makanan menjadi hidangan yang lainnya. Yang tadi disebutkan yaitu contoh-contoh beberapa pengolahan makanan. Teman, perkenalkan nama aku Risna Wulan dari kelas Gizi C dengan NIM 073. Di sini aku mau memperkenalkan alat penyajian makanan loh. Mau tahu apa aja alat penyajian makanan itu? Simak yuk video berikut ini. Sebelumnya udah pada tahu dong, pasti apa itu alat penyajian makanan? Nah, aku mau kasih tahu lagi nih. Alat penyajian makanan adalah alat yang digunakan untuk menghidangkan makanan yang akan disajikan di meja makan. Salah satu contohnya adalah cangkir kopi ini. Cangkir kopi ini merupakan wadah untuk minum teh atau kopi dengan pegangan di salah satu sisi yang digunakan sewaktu memegang dengan ibu jari dan jari tangan yang lain. Selain sebagai fungsi alat minum, cangkir ini juga berfungsi sebagai penghias loh. Alat selanjutnya ada gelas anggur. Bentuk gelas ini bisa mempertahankan aroma dan rasa yang lebih ringan dan lebih halus yang umumnya dimiliki oleh minuman tersebut. Alat penyajian makanan terakhir yang mau aku tunjukin yaitu ada piring utama. Pasti pada tahu kan, piring utama ini adalah untuk meletakkan jenis makanan seperti sayuran, tumis, ikan, ataupun daging dan nasi. Biasanya, piring utama terbuat dari bahan kaca, tidak jarang juga terbuat dari rotan, porselen, plastik, logam, tanah liat, atau gelas, bahkan yang semakin berkembang terbuat dari melamin loh. Halo Sobat Gizi, perkenalkan nama saya Zakia Faradila dengan NIM 2010714102 dari Gizi kelas C. Pada kali ini saya akan membahas mengenai penyimpanan bahan makanan kering. Apa sih penyimpanan bahan makanan kering? Jadi, penyimpanan bahan makanan kering itu adalah penyimpanan pada suhu kamar atau suhu yang lebih rendah. Kelembapan dan kebersihannya pun harus terjaga. Ventilasi yang baik juga diperlukan loh untuk penyimpanan ini dan harus terhindar juga dari serangga. Penyimpanan ini sering digunakan untuk menyimpan bahan pangan yang dikalengkan, bumbu-bumbuan, serealia, tepung-tepungan, gula, minyak, dan kacang-kacangan. Pertama, penyimpanan bumbu. Penyimpanan bumbu itu dimasukkan dalam kontainer atau rak dan tidak dicampur dengan bahan makanan lainnya. Yang kedua, penyimpanan tepung-tepungan. Tepung-tepungan itu harus disimpan dalam ruangan yang berventilasi baik, karena suhu ruangan, kelembapan, dan lama penyimpanan akan mempengaruhi mutu tepung. Yang ketiga, penyimpanan gula. Penyimpanan gula harus disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terbuat bukan dari logam. Yang keempat, penyimpanan beras. Penyimpanan beras itu harus disimpan dalam wadah tertutup atau karung yang ditempatkan di atas papan untuk mencegah kontak langsung dengan lantai dan udara. Nah, yang kelima, penyimpanan kacang-kacangan. Penyimpanan setiap kacang itu berbeda sesuai dengan sifat dan ketahanan dari kacang tersebut. Nah, penyimpanannya itu dimasukkan di dalam wadah. Harus disimpan dengan tertib, dan bagian bawahnya jangan langsung menyentuh lantai, tetapi harus diberi alas. Hal itu dimaksudkan agar kacang tidak mengambil dingin dari lantai dan juga tidak akan basah bila lantai terkena air. Dan di bawah alasnya tersebut masih terdapat ruang untuk aliran udara yang memudahkan ventilasi.
penyimpanan bahan makanan kering itu tidak boleh asal-asalan ya, tetapi ada syaratnya juga. Syarat yang pertama, tempat penyimpanan bahan makanan itu harus terhindar dari kemungkinan kontaminasi seperti bakteri, serangga, hewan lainnya maupun bahan berbahaya lainnya. Syarat yang kedua, penyimpanan itu harus menerapkan prinsip FIFO dan FEVO, yaitu bahan makanan yang disimpan terlebih dahulu dan yang mendekati masa kadaluarsa harus dipergunakan dan dimanfaatkan terlebih dahulu. Lalu syarat yang ketiga, tempat atau wadah penyimpanan harus sesuai dengan jenis bahan makanan. Nah, Sobat Gizi, syarat yang keempatnya itu, kelembapan penyimpanan dalam ruangannya 80% hingga 90% ya. Syarat yang kelima, makanan dalam kemasan tertutup disimpan pada suhu di atas 10 derajat Celcius ya teman-teman. Selanjutnya, syarat yang keenam, lakukanlah penyemprotan ruangan kurang lebih 2 kali seminggu menggunakan insektisida. Nah, Sobat Gizi, sekarang udah syarat yang terakhir nih, yaitu tempat penyimpanannya tidak boleh menempel pada lantai, dinding, dan langit-langit ya. Tetapi untuk syarat yang ini ada ketentuannya ya Sobat Gizi, yaitu jarak bahan makanan dengan lantai 15 cm, jarak bahan makanan dengan dinding 5 cm, dan jarak bahan makanan dengan langit-langit 60 cm. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Handa Mesiarani dengan NIM 2010714076. Di sini aku akan ngejelasin apa itu penyimpanan bahan makanan basah. Tempat penyimpanan ini merupakan tempat penyimpanan bahan makanan yang masih segar seperti daging, ikan, unggas, sayur, dan buah. Bahan makanan tersebut umumnya merupakan bahan makanan yang mudah rusak, sehingga perlu tindakan untuk memperlambat kerusakan terutama disebabkan oleh mikroba. Tempat penyimpanan bahan makanan basah perlu pengontrolan yang cukup karena bahan makanan dapat terkontaminasi oleh fisik, biologi, maupun kimia yang dapat merusak bahan makanan. Yuk mari kita simak tempat penyimpanan basah. Nah, ini contoh tempat penyimpanan bahan basah. Nah, yang pertama ini ada freezer. Freezer ini tempat untuk menyimpan es batu, ikan, daging, unggas, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini ada chiller. Chiller ini tempat untuk menyimpan sosis, bakso, es batu, dan lain-lain. Di bawah ini ada tempat untuk menyimpan produk olahan seperti tempe dan lain-lain. Bisa juga kita taruh untuk buah seperti kurma dan kue-kue. Selanjutnya di bawah ini tempat untuk menyimpan buah, tomat, dan sayur-sayuran. Yang di bawah ini biasa kita untuk menaruh ikan-ikan asin atau bumbu-bumbu kering. Selanjutnya ke bagian samping ini ada tempat untuk menaruh telur dan mayonaise. Selanjutnya ini bisa kita taruh botol-botol beling, aqua, kecap, dan lain-lain. Nah, kalian udah lihat kan contoh alat penyimpanan basah itu seperti apa? Nah, selanjutnya juga ada ini. Ini termasuk contoh penyimpanan basah, namanya cheese freezer. Cheese freezer ini suatu alat berbentuk kotak kubus atau persegi panjang yang digunakan untuk membekukan bahan-bahan makanan. Contohnya seperti daging, ASI, es krim, produk olahan daging, dan lain-lain. Nah, kalian bisa nemuin alat ini, itu bisa di lab, bisa di supermarket dan tempat-tempat terdekat lainnya. Nah, suhu beku alat ini itu sekitar 15-36 derajat Celcius.